Halo, nama saya Eka Agus Sutikno, saya dari Serang, Banten. Saya mengajar di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di presentasi ini, saya ingin mendiskusikan erotisme dan metode penerjemahan puisi di antara kita karya Ayib Rosidi dan nyanyian duniawi karya W.S. Rendra. Karya seni seperti puisi menjadi hal yang indah ketika ia memiliki diksi yang tepat untuk merujuk pada wacana percintaan. Ia tidak akan menggunakan kata yang sangat lugas, sehingga wacana percintaan di dalam puisi akan sangat berbeda dengan apa yang ditulis melalui kata-kata verbal seperti yang ditulis dalam teks-teks pornografi. Dikarenakan teks pornografi menampilkan hal yang cabul, maka ketika I fucked your name di I fucked your mother diterjemahkan melalui metode kata per kata sebagai aku bersenggama dengan ibumu merupakan sarkasme yang lagi-lagi mengerucut pada teks pornografi. Puisi antara kita, karya Ayib Rosidi dan nyanyian duniawi karya W.S. Rendra, karena keduanya memiliki korpus erotisme di dalam diksi dan penerjemahannya. Alasannya adalah kedua karya sastra ini membicarakan percintaan yang ditampilkan secara estetis melalui diksi-diksi yang baik dan sesuai. Metode yang digunakan di dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian di dalam artikel ini memperlihatkan bahwa puisi bahasa sumber dan puisi bahasa target memiliki kecenderungan untuk mendapatkan estetika diksi yang tepat, dengan alasan bahwa puisi yang menitik beratkan pada kepadatan makna. Puisi memiliki bentuk yang estetik ketika ia sampai kepada pembaca. Estetika yang dimaksud di sini bukan hanya bagaimana karya ini melihat rima hingga dapat berkomunikasi dengan pembaca, melainkan bagaimana puisi menjadi alat yang mewakili suara orang lain. Tidaklah mengherankan ketika sebuah puisi atau banyak sering dikaitkan dengan ilmu sains, mistisisme, politik, filsafat, hingga berlanjut pada pembahasan yang ditabukan oleh masih banyak orang, yakni erotisme. Di sisi yang sama, beberapa puisi antar kita, karya Ayib Rosidi dan nyanyian duniawi karya W.S. Rendra memiliki kecenderungan untuk menerangkan erotisme dan intersubjektivitas. Alasannya adalah tema dan estetika diksi dari penggambaran dari erotisme itu sendiri. Hal ini mengapa beberapa puisi yang sudah disebut di atas akan didiskusikan melalui kacamata erotisme dan metode penerjemahan Newmark. Teks erotisme hadir di hadapan pembaca bukan untuk menciptakan adanya bahasa verbal karena ia memiliki posisi yang estetis ketika diutarakan di dalam teks maupun ujaran. Akan tetapi, teks erotisme sering dia salah artikan dan dimaknai sebagai pornografi. Dalam estetika, pornografi dipahami sebagai runtuhnya dialektika estetik, etik fundamental. Maksudnya adalah ketika atau akibatnya adalah adanya kegagalan untuk mendamaikan tirani hasrat dari fantasi dan imperatif yang sama-sama ditaati oleh indera dan pengalaman subjek. Ini adalah bentuknya, bentuk pornografi. Wajah utama dari keasyikan dapat diimajinasikan secara real melalui diksi-diksi penumbuh hasrat, sehingga sensualitas pornografi yang eksplisit ini tumbuh dengan langsung untuk meningkatkan deskripsi sebuah adegan ranjang. Di bawah ini adalah bagian pendukung, ya ini bagian pendukung bagaimana pornografi ditampilkan melalui modifikasi diksi yang cabul. Ketika puisi Amica yang berjudul A Pity, We Were Such a Good Invention memiliki kaidah erotisme yang sangat baik dan kuat karena dua lirik pertamanya memperlihatkan bagaimana sepasang paha saling berdekatan dengan pinggul. Aku lirik di sini, yakni they amputated your thighs of my hips. Dan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah mereka mengamputasi kedua pahaku dari pinggulku. Newmark memiliki metode yang ia pegang teguh untuk menerjemahkan teks, yakni word for word, literal, faithful, semantic, adaptation, free, idiomatic, and communicative translation. Metode yang diusung Newmark ini tampak tidak hanya mengusung hal kuantitatif saja, melainkan estetika di dalam penerjemahan. Karena beberapa metode ini merupakan pilihan yang harus ditentukan oleh penerjemah.
Metode yang diterapkan di dalam tulisan ini adalah kualitatif, sedangkan pada tataran pembahasan, metode yang digunakan adalah deskriptif, analitik, dan teknik analisis isi. Keduanya memiliki fungsi untuk menjelaskan hingga menguraikan data-data secara terang juga mendalam. Data primer dari tulisan ini yakni pengumpulan data, teknik pengumpulan data, kemudian didukung dengan identifikasi data primer yang terkandung dalam puisi, terjemahan, dan relevansi dari tema penelitian. Di atas sudah kita terangkan bahwa teks erotisme khususnya puisi memiliki kecenderungan untuk tidak severbal mungkin mengatakan aktivitas seksual. Puisi erotisme berkaitan erat dengan estetika dan diksi yang dipikirkan oleh penulis, sehingga gambaran seksual di sini tampak artistik dan indah. Di bagian ini akan dibahas mengenai beberapa puisi yang menampilkan erotisme sebagai wacana estetik. Ini puisi Ayi Prosidi. Setelah membaca puisi ini, maka terdapat beberapa pertanyaan yang menggelitik, sekaligus menjadi pemantik. Apakah lirik pertama dan kedua membicarakan seks? Apakah mereka yang hanya saling pandang diikuti dengan mencintai? Bagaimana kita, pembaca, mengetahui bahwa dua subjek di atas saling mencintai? Lalu, di manakah letak erotisme itu sendiri? Mengapa puisi ini merujuk pada erotisme cinta seseorang terhadap orang lain? Puisi ini menceritakan aku lirik dan kamu lirik. Mereka menunjukkan sebuah aktivitas cinta atas hubungan mereka. Judul yang ditampilkan penyair begitu jelas dan mengandung makna denotatif yang terang juga harfiah. Sehingga antara kita tidak menunjukkan persembunyian makna. Akhirnya makna yang dari judul ini memperlihatkan adanya subjek yang jamak. Ini adalah puisi nyanyian duniawi karya W.S. Rendra. Sama aja dengan antara kita, karya Ayi Prosidi yang membicarakan erotisme cinta antar subjek, maka yang menjadi kontras dari puisi nyanyian duniawi karya W.S. Rendra adalah erotisme cinta yang dibarengi dengan penyerahan tubuh subjek pecinta. Melalui sudut pandang orang pertama, kedua tokohnya memiliki gairah yang sama ketika memiliki keterkaitan. Kemudian, erotisme dari aktivitas tubuh mereka diperlihatkan sebagai sesuatu yang intim dan pasrah. Erotisme yang disajikan di atas memiliki makna erotisme yang lebih tersudut pada kesatuan yang mendasari antar subjek hasrat. Pada titik ini pula bahwa tujuan erotisme subjek di atas untuk menunjukkan adanya aktivitas reproduksi pada rahasia kegiatan seksual yang selalu disembunyikan di permukaan masyarakat. Penerjemahan puisi terbilang unik. Bukan hanya memiliki diksi yang tepat melainkan membutuhkan cita rasa yang estetik. Keindahan ini dapat dilihat ketika dua karya di bawah menjadi acuan, yakni Antara Kita dan Between Us, dan Nyanyian Duniawi. Kemudian mengenai jalur pembahasan, setiap puisi akan dipecah melalui beberapa mekanisme Newmark, khususnya metode penerjemahan. Di sini Antara Kita yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia. Selanjutnya ini puisi nyanyian duniawi karya W.S. Rendra dan terjemahannya. Ini masih lanjutan. Metode penerjemahan puisi Antara Kita karya Ayi Prosidi di atas Between Us yang diterjemahkan oleh Harry Aveling dan nyanyian duniawi karya W.S. Rendra atas Worldly Song yang diterjemahkan oleh Harry Aveling di atas itu didominasi oleh metode free translation. Hanya satu kasus yang memiliki orientasi bahasa target, yakni di lirik ke-17 dan ke-18 di dalam puisi Nyoman puisi nyanyian duniawi karya W.S. Rendra. Metode yang tertera di dalamnya adalah faithful translation. Erotisme di kedua puisi di atas dihadapkan pada pemilihan diksi, sehingga puisi Antara Kita karya Prosidi dan Nyanyian Duniawi karya W.S. Rendra
bukan termasuk ke dalam pornografi yang begitu verbal dan cabul. Pun erotisme di kedua puisi ini mencerminkan adanya hasrat dari dua subjek yang saling menginginkan cinta dan tubuh mereka. Kerelaan mereka dalam pecintaan inilah yang menjadi titik pemberian tubuh dari masing-masing subjek.